Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nurul. Sebelum aku lanjutkan, sebelumnya ayo diklik dulu subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share ya. Ada yang ngeluh nih, ada yang bilang ke aku, Kak Nurul ini kan katanya selalu memberikan motivasi dan juga amalan-amalan kesuksesan. Memangnya Kak Nurul udah sukses? Gini loh teman-teman, kesuksesan itu ya gimana orang-orang masing-masing memandang ya. Kesuksesan bukan berarti kita itu menjadi kaya raya, menjadi sultan gitu ya. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, kesuksesan itu adalah ketika kita ingin membantu seseorang tapi kita nggak punya kendala gitu. Kadang dulu waktu aku hidupnya susah ya, susah banget lah teman-teman waktu aku hidup di rumah gubuk ya. Rumah gubuknya itu kalian kan sudah pada tahu ya karena aku udah bikin videonya kan, udah bagiin gitu maksudnya. Jadi rumah gubuk yang aku huni itu teman-teman bawahnya itu kan tanah. Nah itu tuh, panggung, dalamnya tuh panggung sampai sampai setiap malam tuh kadang ular suka lewat gitu, ke bawah tempat aku tidur gitu. Jadi kalian udah ngerti nggak rumah panggung itu kayak padepokan gitu. Jadi bukan bawahnya, apa namanya, kita bisa, apa sih, tehel gitu ya, bukan ya, bukan semen gitu. Tapi, aku tuh panggung gitu, bawahnya tanah. Tapi panggungnya itu cuman sebagian, cuma kamar aja gitu. Kalau misalkan mau turun ke kamar mandi atau mau masak tetap harus pakai sendal gitu, teman-teman. Nah itu kan, sudah terbayanglah oleh kalian gitu ya, segimana dulu hidup aku gitu ya. Terus aku kalau misalkan ngelihat orang gitu ya, yang kayak di pinggiran jalan gitu ya, yang apa sih, kurang beruntung gitu ya, ternyata hidupnya daripada kita gitu ya. Aku tuh pingin gitu ngasih, tapi terkendala gitu oleh keadaan, oleh keuangan gitu ya. Nah itu kesuksesan aku itu buat aku gitu, ketika kita ingin menolong seseorang, kita tuh bisa gitu. Kita tuh nggak punya kendala. Nah itu kesuksesan buat aku. Nah, aku mau kasih cerita nih sama kalian ya. Orang sultan aja gitu ya, raja sampai tidak merasa bahwa dia tuh sudah sukses. Karena ada yang lebih sukses katanya dari dia yaitu kakaknya. Dan ternyata kakaknya itu kalian pasti kaget dengernya. Nah, aku akan mulai ya ceritanya. Ada cerita pada zaman dulu gitu ya. Sebuah kerajaan besar gitu ya. Terus dia ada seorang yang bertamu ke kerajaan itu. Nah, sebut saja si Fulan aja ya yang bertamu ya. Sebutlah si Fulan ini bertamu ya kepada sultan gitu kan. Dia itu orang kaya banget sultannya ini kan. Ya namanya sultan semuanya juga kaya ya kan. Nah, kemudian si Fulan ini melihat banyak sekali orang yang bertamu kepada sultan dan setiap tamunya itu selalu diberikan bingkisan, selalu diberikan apa namanya, hewan, eee, terus banyak sekali orang-orang tuh mendapatkan oleh-oleh gitu ya dari sultan itu. Padahal banyak banget tamu gitu kan yang datang ke situ tapi semuanya gitu kan diberikan. Semua tamu itu merasa puas lah gitu. Nah, si Fulan pun termasuk gitu orang yang dikasih juga bingkisan, dikasih juga oleh-oleh gitu kan sama sultan ini. Nah, suatu ketika gitu kan karena dia merasa bingung gitu kan ya, kok gitu kan sultan ini selalu memberi hadiah sama orang, selalu memberikan bingkisan, oleh-oleh gitu kan kepada orang yang sudah berkunjung gitu ya ke rumahnya. Nah, dia bertanya sama sultan kan, si Fulan ini, "Wahai sultan, begitu kayaknyakah kamu ya, sehingga kamu tuh selalu memberi kepada orang-orang yang datang bertamu kepada kamu gitu kan. Begitu kayanya engkau," kata si Fulan ini. Terus si sultan ini bilang, "Kalau aku segini belum kaya," kata dia gitu. "Ada yang lebih kaya, aku tunjukkan ke kamu siapa yang lebih kaya dari aku." Kemudian si Fulan itu kan penasaran tuh, terus nanya, "Di mana? Siapa?" Nah, "Dia adalah kakakku," katanya. "Datanglah ke sana." Dikasih tuh alamatnya, dikasih alamatnya sama si Sultan kan.
Datanglah si Fulan ke sana, ke alamat yang sudah dikasih sama Sultan, yaitu kakaknya. Pas datang ke sana, ternyata kok rumahnya gubuk, gitu kan. Nah, si Fulan itu heran, "Loh, katanya kaya, tapi kok rumahnya gubuk?" Nah, pada akhirnya si Fulan ini berpikir, "Ah, mungkin di dalamnya ada sesuatu kali," gitu kan, yang bikin dia tuh kaya, "Ah, coba dulu, masuk dulu," gitu. Nah, pas masuk ya, pas masuk si Fulan ini ke rumah gubuk itu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," katanya, dibukakan pintu. Nah, keluarlah ya seseorang, yaitu kakaknya si Sultan ini. Disambutlah oleh kakaknya si Sultan ini, si Fulan ya. Masuk, kemudian si Fulan duduk, terus nginep di rumahnya, di rumah si kakaknya si Sultan ini. Nah, si Fulan ini heran, katanya orang kaya tapi kok gini, katanya gitu kan. Enggak apa namanya, enggak glamor gitu ya kalau kata kita ya. Enggak kayak kakaknya, katanya selalu ngasih. Si Fulan ini cuma disuguhi secangkir kopi sama sepotong kue, sepotong roti gitu kan. Nah, setelah beres si Fulan ini ya bertamu di situ, kemudian dia kan bingung tuh, datang lagi ke Sultan. "Assalamualaikum Sultan," katanya ya. Terus dia bertanya nih sama Sultan, "Katanya kakak kamu kaya Sultan, tapi kenapa rumahnya pas aku datang rumahnya gubuk, terus aku cuma dikasih secangkir kopi sama sepotong roti," kata kata si Fulan gitu kan. Terus Sultan ini menjawab, "Wahai Fulan ya, kakakku itu amatlah kaya. Mengapa? Karena yang diberikan kepada kamu itu secangkir kopi dan sepotong roti itu dia punya, kemudian diberikan ke kamu," katanya. Jadi dia, punya secangkir kopi dibagi 2 gitu, untuk istri dan dia juga untuk kamu gitu, dibagi 2. Kemudian rotinya juga itu dibagi 2, untuk makan istrinya dan juga untuk makan kamu gitu. Betapa kayanya kan gitu. Makanya seseorang gitu ya, bisa dipanggil kaya, bisa disebut kaya itu kalau dia bisa memberi setengahnya untuk dia, setengahnya untuk orang lain. Nah, itu baru kaya gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan cuman begini nih, punya kekayaan 1 miliar, dia sedekahnya cuma 10.000 atau setengahnya cuma 1 juta, itu belum dikatakan kaya gitu, teman-teman. Ngerti kan? Orang bisa dikatakan kaya itu kalau dia punya uang 10.000, nah buat dia 5.000 dikasihlah nih 5.000-nya gitu. Padahal memang dalam, zakat itu ya, kita punya emas gitu kan dikasih zakat. Nah, zakatnya itu tidak setengahnya kan sebetulnya, tapi gitu, kalau yang bisa disebut kaya itu, dia yang mempunyai 10 gram, 10, ya 10 gram emas misalkan ya. Terus dia bisa memberikan ke orang lain itu 5 gram, itu luar biasa gitu. Itu barulah yang dinamakan kaya. Nah, bukan berarti gini, 10 gram yang dia punya, 5 gramnya dikasih ke orang bukan asal-asalan, tapi 5 gram yang dia berikan misalkan kepada anak yatim atau kepada pondok pesantren. Misalnya begini, pondok pesantren itu khusus orang-orang yatim yang mondok di situ. Nah, otomatis di situ kan membutuhkan biaya ya untuk adanya kamar mandi, kakus, atau misalkan kitab ya, buku-buku, Al-Qur'an. Nah, disitulah kita bersedekah gitu, teman-teman. Jadi, disitulah letak kaya atau enggaknya seseorang gitu yang dapat kita pelajari dari cerita tadi ya. Kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak gitu kan. Tapi kita hanya memberikan ke orang yang lebih membutuhkan itu sedikit gitu ya, atau hanya sepertiganya juga enggak, seperempatnya juga enggak gitu ya, apalagi setengahnya gitu. Itu belum bisa dijadikan dia tuh orang kaya gitu. Kalau memang dari segi penglihatan manusia gitu, orang kaya itu adalah orang yang banyak uangnya. Terus orang yang banyak kekayaannya, banyak hartanya, mau beli apapun itu bisa, mau beli yang mahal-mahal itu bisa, udah enggak ngerasa kalau itu tuh sayang. Membeli tas yang harganya ratusan juta,
terus nggak bilang sayang gitu, itu bukan orang kaya gitu. Kalau menurut aku sih pribadi sebetulnya. Karena aku ambil dari kisah yang tadi ya teman-teman. Dari kisah yang sultan, terus punya kakak, dia orang yang sederhana kalau menurut pandangan kita, tapi ternyata dia itu suka memberi gitu. Walau dia punya sepotong roti gitu kan, tapi dibagi dua sama dia untuk tamu dan juga untuk dia gitu. Nah, itu luar biasanya. Kalau mungkin ada di posisi kita, kadang kita suka berpikir, mau gimana kita bersedekah ya? Kalau kita aja susah. Nah, kalau ada di posisi kita seperti itu ya. Ada orang yang minta-minta ya kan. Taruhlah yang minta-mintanya itu orang yang sudah lansia gitu ya. Kemudian kita berkata gini, kita aja katanya susah, buat makan aja kita susah gitu. Nah, sedangkan kita masih bisa makan gitu. Ibaratnya gini, kita masih punya sepiring nasi, dia nggak punya sepiring nasi. Nah, kita harus ngasih gitu, walaupun itu hanya setengahnya gitu, teman-teman. Itu sedekah gitu. Jadi jangan ada kata sedekah itu nggak harus dipaksakan katanya gitu. Enggak, teman-teman. Sedekah itu tidak ada yang harus dipaksakan, tapi sedekah itu sudah niat dalam hati kita. Kita mau punya berapapun, kita keluarkan, teman-teman. Kita sedekahkan gitu. Selagi kita mampu, selagi kita hidup nih, selagi kita bisa, kita sedekahkan berapa saja. Walaupun hanya sebutir nasi, bila memang itu dibutuhkan sekali sama orang yang sangat membutuhkan, itu sangat berharga gitu. Itu akan menjadi penolong kita di alam kubur, di akhirat nanti. Jadi sedekah walau sedikit itu sangat bermanfaat gitu. Jadi kita jangan berpikir kita tuh pengen sukses ngejar-ngejar dunia gitu, sampai kita tuh pengen kaya raya banget, banyak berhayal, banyak bermimpi, banyak kerja keras sampai kita lupa sama ibadah gitu ya. Itu belum belum kaya. Sampai walaupun kita sampai, ya sekalipun cita-cita kalian tercapai dengan kalian kerja keras, dengan kalian terus gitu kan, dari pagi sampai subuh gitu ya, selalu bekerja keras sampai kalian itu tercapai cita-citanya gitu kan. Jadi orang kaya, tapi kalian masih pelit buat sedekah sedikit pun nggak ngeluarin, masih sayang, masih berkata, kayak gue dong kerja keras, gak usah minta-minta, kayak gue dong kerja keras gak usah minta-minta, sama orang yang sudah lansia atau misalkan yang memang kurang beruntung dari apa namanya fisik gitu. Jangan sampai kita menghina seperti itu ya teman-teman. Kita bersyukur loh teman-teman. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita lihat nih seperti ini, semut tidak pernah mempunyai cita-cita, tidak pernah dia bermimpi, karena dia tidak pernah tidur ya hidupnya. Terus apalagi? Babi ya, dia tidak pernah melihat mentari, tidak pernah melihat bulan, bintang, matahari, tidak pernah, karena dia tidak bisa mengangkat kepalanya seperti ini. Hewan kupu-kupu tidak pernah berulang tahun. Kenapa? Karena kupu-kupu itu hidupnya cuma 47 hari gitu ya, teman-teman. Nah, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu diberikan fasilitas-fasilitas oleh Allah. Semuanya diberikan, kita mau apa aja bisa, kita tuh bisa gitu. Semuanya itu diberikan fasilitas oleh Allah di dunia ini. Makanya kita harus bersyukur, jangan pelit-pelit gitu, teman-teman. Setelah kita hidup di dunia ini ya, ada kehidupan alam yang setelah kita di dunia ini, yaitu alam kubur, alam barzah, kemudian nanti padang mahsyar ya teman-teman. Nah, kita harus ingat ke situ ya. Kita itu jangan mau kaya cuma di dunia gitu. Jangan sampai kita mengejar kekayaan ya dalam hidup kita. Setelah kita kaya, baru merasakan kekayaan kita 2 jam atau mungkin beberapa hari atau mungkin beberapa bulan gitu ya. Kemudian kita meninggal gitu, dan kita meninggal tidak membawa apa-apa. Jangan sampai naudzubillah min zalik ya teman-teman. Jadi makanya kenapa kok aku tuh memberikan amalan-amalan atau zikir-zikir atau motivasi kesuksesan itu ya, tapi aku sendiri katanya terlihatnya mungkin tidak terlihat kaya gitu ya. Ya karena kalau menurut aku pribadi gitu ya, dengan kita bisa membantu orang lain tanpa kita ada kendala, kita melihat di depan mata kepala kita ada orang yang kesusahan, ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita bisa gitu menolong tanpa ada kendala gitu teman-teman.
Cukup sekian dari aku, itu saja. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.